Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, walaupun tidak langsung bertatap muka ya, dalam pertemuan materi pembahasan untuk mata kuliah ekosistem tumbuhan, khususnya deforestasi. Jika pada silabus materi deforestasi ini saya tempatkan pada minggu 10, akan tetapi ini saya majukan sebelum membahas mengenai global climate change karena deforestasi merupakan salah satu penyebab dari global climate change. Jadi akan lebih baik jika Anda memahami terlebih dahulu mengenai deforestasi. Dan untuk permasalahan rekaman saya ke depannya ini, saya tidak tahu kenapa suara saya berubah menjadi ngebas di sini, jadi mohon dimaklumi karena saya menggunakan perangkat seadanya saja. Ya, semoga bisa mengikuti slide ini dengan baik, dan jika ada pertanyaan silakan untuk memberikan komen pada bagian section komen di bawah. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan deforestasi, ini saya buka materi ini dengan sebuah buku yang ditulis oleh E.O. Wilson pada tahun 2002 dengan judul The Future of Life, di mana E.O. Wilson ini adalah seorang profesor ahli serangga atau entomologis dari Harvard University. Beliau mengajukan sebuah teori 5 penyebab turunnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas di dunia, dan dalam buku ini lengkap diulas mengenai pentingnya biodiversitas bagi manusia. Ya, walaupun terjadi penurunan biodiversitas jauh, di tempat yang jauh dari perkotaan di mana tempat kita tinggal, tapi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial perekonomian manusia juga. Nah, teori mengenai penurunan biodiversitas ini disingkat dengan akronim HIPPO, ya, HIPPO, di mana 5 penyebab utama dari turunnya biodiversitas yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah habitat destruction atau hancurnya habitat berbagai ekosistem yang ada di permukaan bumi, adanya spesies invasif, polusi, meledaknya human population, dan overeksploitasi. Nah, kalau kita membahas mengenai deforestasi, itu masuknya pasti ke dalam habitat destruction. Pada habitat destruction, ya, atau hancurnya habitat, ya, hancurnya mulai dari skala kecil sampai skala masif. Dan karena kita akan membahas dua materi kedepannya, itu deforestasi dan juga global climate change, ini masuk ke dalam habitat destruction. Jadi E.O. Wilson bahkan menyatakan bahwa global climate change ini masuk ke dalam big H atau H besar, ya, jadi masuk dalam habitat destruction. Dan yang paling menarik dari yang dikatakan oleh E.O. Wilson ini adalah pentingnya biodiversitas ini merupakan disebut sebagai genetic library, ya. Jadi kita punya pustaka genetik di mana berbagai macam obat, berbagai macam senyawa dapat kita temukan dari berbagai jenis macam tumbuhan, karena kita sekarang berbicara mengenai ekologi tumbuhan. Akan tetapi kalau misalnya terjadi penurunan biodiversitas atau deplesi dari jumlah spesies yang ada kita dapat temukan di bumi ini, maka juga akan menurunkan kemungkinan kita untuk mengambil produk-produk dari dan manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu ancaman utama dari habitat destruction, yaitu deforestasi. Baiklah, kita masuk ke dalam materi hari ini, yaitu
deforestasi. Kalau kita kaji lagi asal kata dari deforestasi, ada D, ada forest ya. Jadi ada kata-kata forest di sini yang artinya adalah hutan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam definisi deforestasi, saya ingin menampilkan sebuah ilustrasi paru-paru di sini ya. Jadi kalau misalnya dalam tubuh Anda paru-paru itu apakah bersifat vital atau tidak? Jawabannya pasti ya. Tanpa paru-paru semua kerja organ yang lain juga tidak berjalan karena pada paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu bahwa hutan itu penting dan vital bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi hutan dalam kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini adalah untuk pernafasan. Jadi fungsi utama atau fungsi vital dari hutan adalah untuk pernafasan dunia atau paru-paru dunia. Ya, hutan memompa keluar oksigen yang dibutuhkan untuk hidup dan kemudian menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Sebagai perbandingan, satu pohon dewasa, satu pohon standar dewasa dengan daun yang lebat, ya, pohon yang sehat, itu mampu memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh 10 orang dalam satu musim. Ya, ini saya mengambil acuannya dari negara 4 musim. Jadi selama satu musim satu pohon dapat mencukupi kebutuhan 10 orang dewasa. Nah, tanpa oksigen yang dihasilkan pepohonan di hutan, mustahil kehidupan di atas bumi dapat berjalan dengan semestinya. Ya, memang hutan fungsi utamanya adalah sebagai paru-paru dunia ya, karena di sana terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Tetapi hutan tidak hanya berfungsi dari sisi fungsi ekologisnya. Jika kita kalkulasikan terdapat 300 juta penduduk dunia tempat tinggalnya di hutan. Nah, kita tidak terbayang karena kita memang tinggal di kota atau paling tidak kita tinggal di desa gitu. Tapi sebenarnya pada faktanya 300 juta penduduk dunia tinggal di hutan dan 60 juta diantaranya itu masyarakat adat yang memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari hutan. Jadi mereka mengambil makanan, mengambil bahan sandang, papan, semuanya itu dari hutan. Dan selain sebagai tempat tinggal, hutan juga memiliki peran sebagai sumber dari bioproduk, di mana banyak sekali senyawa-senyawa untuk bahan dasar industri farmasi diambil dari hutan. Nah, contohnya hutan bakau, di sana merupakan sumber dari bahan antibiotik. Ya. Nah, selanjutnya dari fungsi ekologis, selain untuk paru-paru dunia, hutan juga berfungsi sebagai penahan angin, penahan erosi, mencegah banjir, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekarang kita sepakat bahwa hutan sangatlah penting, baik dari sisi antropologisnya, dari sisi manusia, dan juga dari sisi ekologisnya. Slide ini menerangkan mengenai definisi dari deforestasi ya, dan jangan terbalik dengan definisi reforestasi ya. Jadi deforestasi ini negatif, reforestasi artinya positif. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai sumber bahwa deforestasi ini punya nama alias ya. Nama lain dari deforestasi ini adalah clearing atau clear cutting atau clearance, artinya semuanya sama, yaitu pembersihan, pembalakan, penebangan atau pemotongan hutan yang berada dalam ekosistem hutan. Ya. Nah, deforestasi ini memiliki dua latar belakang, ya, karena yang kita bicarakan di sini adalah hutan dengan pohonnya, maka ada dua penyebab deforestasi ini terjadi. Penyebab yang pertama adalah tentu saja pohonnya. Jadi motif manusia melakukan deforestasi adalah untuk mengambil pohon untuk berbagai kepentingan. Ya, untuk kepentingan timber atau kayunya digunakan untuk
berbagai macam peralatan dan juga untuk bahan bakar. Dan motif yang kedua adalah lahannya atau landnya. Jadi ketika deforestasi dilakukan, pemotongan hutan menjadi area non-timber, lahannya itu digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya untuk pastur, tempat peternakan, pertanian, untuk bangunan, tempat tinggal. Jadi kita sekarang memahami bahwa deforestasi ini adalah kegiatan pemotongan atau pembersihan pohon dari ekosistem hutan dan dirubah menjadi non-timberland atau lahan non-kayu. Data dunia menunjukkan bahwa lebih dari 2,3 juta hektar lahan mulai dari tahun 2000 sampai 2013 telah dialihfungsikan menjadi lahan non-forest. Jadi kalau kita lihat dari dua motif deforestasi yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama untuk keperluan kayu dan keperluan land clearing untuk keperluan lahannya, maka motif kedua menjadi lebih dominan. Ya, jadi alih fungsi hutan melalui deforestasi seperti yang dapat kita lihat pada Bagan digunakan untuk berbagai kepentingan, dan yang paling dominan adalah untuk kepentingan listrik dan industri. Dan kemudian juga dilatar belakangi oleh alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Misalnya ini dominan kita temukan di Pulau Kalimantan di Indonesia umumnya, yaitu untuk alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit. Dan juga untuk kepentingan lainnya seperti komersial, untuk contohnya untuk tambang misalnya, dan untuk residensial atau pembukaan lahan hutan untuk dijadikan pemukiman. Tadi kita sudah memahami ada dua motif dari deforestasi, yaitu yang pertama untuk motif pemanfaatan kayunya, dan yang kedua adalah motif alih fungsi lahan. Jadi yang dimanfaatkan yang adalah lahannya. Nah, pada slide ini dijabarkan lagi menjadi 6 penyebab dasar dari deforestasi, yaitu yang pertama untuk kegiatan pertanian, alih fungsi lahan tentu saja, yang kedua untuk pembalakan liar, jadi karena untuk pemanfaatan kayunya, yang ketiga adalah adanya kegiatan urbanisasi atau peningkatan jumlah populasi manusia sehingga lahan hutan harus dirubah menjadi area pemukiman misalnya, dan untuk area industri juga. Kemudian desertifikasi lahan artinya adalah adanya proses pengeringan lahan, berubahnya keadaan fisika kimia suatu lahan hutan, kemudian yang akhirnya memicu terjadinya perubahan ekosistem hutan menjadi ekosistem lainnya, yaitu ekosistem padang pasir misalnya, karena ini ekstrimnya desertifikasi ini berasal dari dasar katanya desert ya, padang pasir. Jadi ini merupakan proses penyebab dari deforestasi, yaitu karena perubahan dari keadaan fisika kimia dari hutan tersebut, kemudian pertambangan, dan yang terakhir adanya kebakaran lahan, baik itu berupa alasan kebakaran yang bersifat alami ataupun kebakaran yang bersifat non alami atau disengaja. Nah, untuk beberapa slide ke depan Anda akan bisa melihat lebih lanjut penyebab-penyebab dari deforestasi ini.
Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu sebenarnya deforestasi, kaitan deforestasi dengan penurunan keanekaragaman hayati dan global climate change, dan kemudian apa motif dan penyebab dari deforestasi ini. Maka pada slide ini kita akan memperlihatkan sebagaimana parahnya deforestasi sudah terjadi di Indonesia atau di dunia. Dan mungkin ada beberapa slide yang akan menampilkan data-data terbaru mengenai deforestasi ini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa deforestasi paling banyak terjadi pada hutan hujan tropis. Ya, ini adalah data dari Mongabay atau satu badan penelitian yang khusus banyak meneliti mengenai isu-isu lingkungan, di mana di sini adalah merupakan laju dari, bukan laju, ini adalah jumlah akumulatif dari deforestasi dari tahun 2000 sampai 2012, dilihat dari berbagai macam jenis hutan yang ada di dunia. Dan di sini dapat kita lihat bahwa laju deforestasi tertinggi terjadi pada hutan hujan tropis. Nah, kita sebagai negara Indonesia tentu ini menjadi suatu alarming bagi kita ya, bahwa karena memang kita memiliki hutan hujan tropis. Tipe hutan kita adalah tipe hutan hujan tropis. Nah, ini ada data lanjutannya memperlihatkan ini laju. Ya, kalau ini adalah data akumulatif dan ini adalah laju dari deforestasi khusus untuk hutan hujan tropis, di mana di sini diambil dari dua sumber ya yang memperlihatkan tidak banyak perbedaan antara dua sumber ini, yaitu ada Harris et al. 2012 dan FAO 2007. Dan for your information, Harris et al. Ini banyak meneliti mengenai deforestasi ini. Jadi ada series dari penelitiannya yang bisa Anda akses di internet, dan juga dia juga meneliti mengenai stok karbon dan juga reforestasi dengan berbagai macam strateginya. Dan menurut data dari Harris et al. Dan FAO ini dapat dilihat laju dari deforestasi di berbagai negara yang memiliki hujan hutan tropis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Brazil sebagai negara dengan hutan hujan tropisnya yang terkenal itu memiliki laju tingkat deforestasi yang sangat tinggi, yaitu ini kalau dibaca ya sekitar 3,25 juta hektar ya. 3,5 juta hektar per tahunnya. Ini laju, karena ini laju. Dan itu adalah luas yang sangat signifikan untuk luasan hutan hujan tropis secara total. Nah, Indonesia menempati negara kedua tertinggi untuk laju deforestasinya, yaitu sekitar 0,75 juta hektar per tahunnya. Dan itu angka yang sangat tinggi. Kita masuk ke dalam dampak dari deforestasi. Di sini ditampilkan dampak dari deforestasi atau akibat yang kerugian atau yang diakibatkan karena deforestasi, dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Saya akan memfokuskan pada aspek kehilangan keanekaragaman hayati, terutama keanekaragaman hayati tumbuhan. Data ini memperlihatkan
salah satu dampak dari deforestasi dilihat dari lingkungan. Ya, kalau tadi sudah disampaikan bahwa dampak dari deforestasi akan berpengaruh pada 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini adalah salah satu dampak yang kita highlight di sini, yaitu dampak pada ancaman biodiversitas atau keanekaragaman hayati, di mana apabila tidak dilakukan upaya untuk mengurangi laju dari deforestasi seperti pada saat ini, maka dari penelitian ini diperlihatkan pada tahun 2100 nanti akan terjadi kepunahan 42% spesies yang ada di Asia Tenggara, di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Coba anda bayangkan, hampir setengah dari spesies yang ada pada sekarang ini akan punah apabila laju deforestasi ini tidak dihentikan. Dari segi jangka waktunya, dampak dari deforestasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dari slide ini sampai slide 23, Anda akan melihat berbagai macam dampak dari deforestasi. Baiklah, kita sampai kepada section terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu kepada solusi dari deforestasi. Karena memang deforestasi ini merupakan suatu bahasan yang berupa permasalahan, dan ekologi tumbuhan ini merupakan suatu cabang ilmu yang bersifat aplikatif, di mana kita dituntut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, sehingga pada slide ini ditampilkan suatu solusi yang sangat-sangat standar, karena memang permasalahan deforestasi ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, dan akan lebih efektif dengan dari bottom up, ya, dimulai dari diri sendiri,
kita melakukan tindakan-tindakan nyata dalam mengurangi, contohnya di sini kegiatan paperless atau mengurangi konsumsi dari kertas. Nah, tugas Anda di sini pada pertemuan kali ini adalah saya ingin Anda membaca sumber-sumber atau acuan mengenai berbagai kasus deforestasi, tidak hanya di Indonesia, boleh dengan contoh kasus di luar negeri, di hutan tropis atau hutan yang lainnya, yang bersifat solutif, ya. Anda bisa menemukan akan banyak sekali sebenarnya berbagai macam cara baik tradisional atau modern untuk mengurangi laju deforestasi ini. Misalnya kearifan lokal dari masyarakat indigenous tertentu untuk memanajemen sumber daya alam yang ada di hutan untuk bisa tetap memanfaatkan hutan tetapi tidak dalam laju yang signifikan. Misalnya ada banyak sekali cara-cara solutif dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah di dunia untuk mengurangi deforestasi ini. Nah, Anda bisa komen di section bawah dan sertakan dengan sumbernya. Ya, Anda mengacu dari jurnal apa atau siapa yang melakukan penelitian tersebut. Bagi Anda yang bisa mengajukan solusi, yang bisa mengemukakan solusi-solusi yang menarik, yang unik, akan saya komen dan akan saya beri nilai plus. Dan Anda juga boleh meninggalkan pertanyaan pada kolom section. Nanti insya Allah bisa didiskusikan. Bagi ada temannya yang bisa memberikan masukan juga boleh. Nanti juga kita akan saling diskusi nanti di bawahnya. Dan tentu saja saya akan memberikan nilai poin plus bagi Anda yang berpartisipasi dalam kolom section di bawah. Oke? Sekian pertemuan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.